Perjalanan kali ini saya awali dari kota Depok. Dari sini saya akan naik KRL menuju agen bis flyover Cibinong. Kebetulan saya pesan tiketnya dari sana, dan semalam saya udah pesan tiketnya lewat aplikasi pemesanan tiket bis. Dan beruntung banget, walaupun pesannya dadakan tapi masih bisa dapat kursi baris paling depan. Di tiket sih tertera bis akan diberangkatkan jam setengah 7 pagi. Oleh karena itu jam 5 pagi ini saya sudah gerasa-gerusu berangkat dari Depok menuju ke Cibinong, naik KRL yang tujuan akhirnya ke Nambo. Nah, jadi perjalanan ini saya lakukan setelah tadi malam saya baru aja tiba dari kota Bandung tapi naik angkot. Untuk video perjalanan naik angkot dari kota Bandung ke kota Depok, linknya ada di kolom deskripsi. Tadi malam tiba di kota Depok dan sekarang di pagi harinya saya langsung berangkat lagi ke Jogja demi bis yang saya incar-incar ini. Soalnya tadi malam ketika saya naik angkot dan berada di Jalan Raya Bogor, saya sempat berpapasan dengan bis tersebut. Besar kemungkinan nih bis berangkat dari Jogjanya pagi dan sampai Bogornya malam. Terus bakal berangkat dari Bogornya lagi pagi ke arah Jogja. Dengan keyakinan penuh, saya langsung mencari tiket bis tersebut lewat aplikasi pemesanan tiket bis dan untungnya masih ada kursi baris paling depan. Ya, walaupun sebenarnya gambling juga sih ini karena belum tentu bis tersebut yang jalan. Selamat Dan buat yang bertanya-tanya kenapa saya naiknya dari Cibinong, karena tadi malam ketika saya pesan tiket bis ini tuh ternyata bis ini tidak ada pilihannya di terminal Jatijajar Kota Depok. Wah, berarti gak mampir nih. Ya udah, akhirnya saya putusin naik dari Cibinong aja. Dan sebenarnya juga bisa naik dari Pal Depok atau Cimanggis. Kalau kita pesan tiket online kan kelihatan tuh ya denah-denah tempat duduknya dan jumlah penumpang yang udah terisi. Dan setelah saya lihat ternyata jumlah penumpang yang naik dari Cimanggis dan jumlah penumpang yang naik dari Cibinong itu berbeda. Nah, khawatirnya bis yang jalan pun juga berbeda. Karena saya yakinnya dari Cibinong, ya udah akhirnya saya pilih naik dari Cibinong aja. Baru ya. Nice. Oke, teman-teman, sekarang hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 5.50 jam 6 pagi. Jadi baru banget kemarin saya tiba di Depok abis naik angkot Bandung itu. Nah, ini sekarang langsung lanjut lagi, kita jalan lagi ke Jogja nih. Kenapa saya langsung ke Jogja? Karena kemarin pas balik itu, pas naik angkot tuh pas di Jalan Raya Bogor, di jalan ketemu bis Cahaya Trans yang sasisnya Scania, yang dimana itu kayaknya cukup susah ngekernya. Kemarin dia bisnya baru sampai di Jalan Raya Bogor tuh malam jam 7:30 malam, berarti dia angkatan pagi dari Jogja, dan kemungkinan sih sekarang angkatan pagi dari Bogor. Masih prediksi sih, semoga nggak salah. Nah, kali ini saya naiknya dari Cibinong. Karena kenapa nggak dari Depok? Karena gimana ya?
kayaknya kalau dari Depok beda bis deh. Kayaknya ya beda bis ya. Makanya saya naik dari Cibinong. Dan nggak tahu juga nanti bis itu mampir ke Depok apa enggak. Soalnya kemarin saya lihat di Jati Jajar tuh nggak ada agennya pas dibeli di online. Saya kan beli tiketnya di Redbus. Jadi setelah saya keker-keker, kayaknya bis ini cuma sampai Cibinong. Terus Cibinong dia masuk Citerep kayaknya, nggak mampir Jati Jajar kayaknya. Dan kebetulan banget kemarin saya pesen pas abis ngeliat bis itu lewat, saya langsung pesen tiketnya lewat online dan syukurlah masih ada tiket nomor 1B kursinya. Jadi ya semoga aja sesuai incaran lah nanti. Kalau enggak ya udah pasrah aja, anggap aja ke Jogja jalan-jalan gabut. Nah ini jam 5.52. Tadi saya turun di Cibinong, serasa turun di Antabaranta. Kayak turun di stasiun kecil di Jepang gitu vibes-nya. Asing banget dah pokoknya. Wah ini The Best udah buka pagi-pagi gini ya. Gila, sangat banget. Oke, kita jalan ke depan ini flyover Cibinong. Agennya sih di dekat simpang 3 Cibinong. Cuma saya nggak tahu agennya yang mana. Soalnya ada banyak. Ada agen Ivan, agen Susi. Nantilah kita cari bareng-bareng aja. Harapan saya sesuai incaran ya bisnya. Walaupun kalian udah tahu jawabannya di thumbnail mungkin ya. Tapi kan saya masih belum tahu nih apakah yang Scania atau enggak yang jalan. Takutnya rollingan sih. Nah tuh depan udah jalan raya Bogor tuh. Cingan lucu. Paket. Hey. Nah ini udah jalan raya Bogor nih. Dari stasiun Cibinong deket kok jalan sini. Nggak nyampe 5 menit. Ini angkot 41 nih ke arah Cisalak. Kita belok kiri. Ini mobil ngapa berhenti? Nah, tuh ada bis Miniarta tujuan Bogor, Kampung Rambutan Bogor. Penumpangnya lumayan tuh, isi berapa orang? Ya. Tadi mau ngomong apa ya? Lupa lagi. Oh ya, semalam saya tidur jam 1:30 pagi. Gak ada yang peduli juga sih sebenarnya, cuma curhat. Bangun jam 5 kurang. Jam 4:30, 2:30, 3:30, 4. Lumayan lah 3 jam. Nanti tidur di bis sisanya. Lalu saya cari agennya dulu nih. Di mana ya agennya? Kemarin sih pas pesen di aplikasi Redbus, pesen tiket itu ada banyak pilihan agennya dari Cibinong. Saya milihnya di agen Ivan. Kita cari agen Ivan. Kayaknya sih di depan situ agennya. Itu udah banyak tuh bis malam yang bis pagi yang mau berangkat. Ternyata pagi banget ya, semangat banget orang-orang nih. Jam segini udah pada berangkat. Ini agen bis malam LN. Ada nama-namanya, ada LN. Depan lagi kali ya? Tidak ada. Bisa jadi di seberang sih. Cobalah kita telepon aja. Oke. Di tiket sih bisa jam 6.20, tapi barusan agennya ditelepon kagak ngangkat. 3 kali udah ditelepon gak diangkat. Gak ada agen-agen Ivan namanya sini. Mana Ivan ini? Ini ada Ivan, tapi Ivan kacang giling. Jual kacang. Nah ini bis pagi Jogja udah pada masuk nih. Ramayana tuh. Agen situ itu agen LN, bukan agen Ivan, beda lagi. Kayak saya mau tanya ke mas agen itu dah. Coba. Oke. Barusan saya tanya sama agen bis LN, katanya agen Ivan paling ujung di sini. Kayaknya sih di sini nih. Kayaknya sih ini. Oh ini sih Pak. Agen Ivan mana ya? Ayo. Kenapa? Ini atas nama Nugroho. Yang kemana? Cahaya Trans. Oh di sebelah Cahaya. Oh di sana? Yang sampean online ya? Iya online. Oh iya sebelah. Oh itu ya? Iya iya. Oke, makasih Pak. Ribet banget. Bu, misi kalau Cahaya katanya di sini. Cahaya Pak. Trans. Iya iya. Oh iya. Tadi kenapa bilang ke Ivan? Di alamatnya saya ngekliknya yang Ivan. Oh, nomor berapa dapatnya? Itu 1B. ya? Apa? Nugroho. Pakai Traveloka ya? Redbus. Oh, pakai Redbus. Bentar saya lihat dulu di aplikasi Iya. ya. Setelah konfirmasi tiket, saya pun langsung dikirimkan tiket oleh si ibunya melalui WhatsApp. Jadi kita nggak dapet tiket fisik ya, cuma dikirim aja lewat WhatsApp. Dan di tiketnya itu terdapat barcode untuk penukaran kupon makan siang nanti.
Jadi dalam perjalanan ini kita dapat 1 kali makan siang. Dan ternyata kalau kita beli tiketnya langsung di ibunya itu harganya lebih murah, cuma Rp260.000 saja. Sedangkan semalam saya beli online di aplikasi Redbus harganya Rp290.000, lebih mahal ternyata. Ternyata ibunya salah satu agen lama. Oh ini dia, alhamdulillah Scania. Sesuai inceran cu. Ayo. Yoi, sesuai inceran Scania. Oke. Bu, makasih banyak. Ibunya baik banget. Dari tadi saya ngobrol sama si ibunya. Wah, keren banget. Sesuai inceran cuy. Nanti kita reviewnya di sana aja lah ya. Bu, masih bu. Mas. Satu B, sini 1B deh. Wah, mantep. Sesuai inceran. Susah ngincernya nih kalau nggak dikeker. Gokil. Ini pakai Scania K124 terus tirannya tuh. Sampean juga naik ini. Nanti kita lihat ke belakang, oke? Kita lihat interiornya seperti apa. Ini ada bis Selian Jaya. Tujuan ke mana itu? Duh, Scania K124 senang banget, nggak sia-sia. Tidur 2 jam, tidur 3 jam semalam. Nanti kita reviewnya pas udah di tol aja deh. Review belakangnya. Kita lihat suasana pagi dulu di sekitar Jalan Raya Bogor nih. AC-nya dingin. Matiin ya, dingin. Nah ini ada bis Selian Jaya nih. Tujuan mana dia ya? Ini ada selimut juga, ala-ala bed cover. Selimutnya tebel, bantalnya biasa aja. Nah ini enak nih depannya, lega banget, nggak ada sekatnya dia, sekat yang sekat kecil itu. Inilah alasan kenapa saya merelakan waktu istirahat saya, yaitu demi bis Scania kaca 1 dan enak banget lagi nih. Pemandangan ke depan itu bener-bener jelas banget, nggak ada sekat-sekat yang menghalangi, nggak ada stiker-stiker yang menghalangi, nggak ada aksesoris-aksesoris yang mengganggu. Jadi ini bener-bener penumpang yang duduk di depan itu dimanjakan untuk melihat pemandangan. Apalagi nih perjalanan pagi, nanti kita bisa melihat berbagai macam pemandangan di sepanjang tol. Gokil. Dan ini dari flyover Cibinong kita tadi ambil kiri ya, dan sekarang kita menyusuri Jalan Raya Mayor Oking sampai dengan gerbang tol Citerep. Nah dari situ baru deh masuk tol Jagorawi, habis itu mungkin mampir ke Pasar Rebo. Dan bis yang sekarang kita naikin ini tuh ternyata keberangkatan awalnya dari Terminal Parung Bogor, teman-teman. Dari Terminal Parung bis ini lanjut ke Bubulak, Terminal Bubulak Bogor. Setelah itu baru lanjut ke Cibinong lewat Jalan Raya Bogor. Agak unik sih, karena biasanya ya bis-bis yang berangkat dari Terminal Parung itu dia rutenya ambil langsung ke arah Ciputat, ke arah Lebak Bulus. Berarti bis ini berangkat dari Parung itu pagi banget ya, sekitar jam 5-an. Dan kalau dilihat dari Instagramnya bis Cahaya Trans, bis ini tuh punya 2 titik awal keberangkatan kalau dari arah barat atau dari arah Jabodetabek. Yang pertama dari arah Bogor atau bis yang kita naikin ini yang ampirannya lewat Cibinong. Ampiran itu apa ya? Ya ampiran, tempat mampir gitu kali ya. Dan yang kedua, yang keberangkatan awalnya dari Ciledug, Kota Tangerang. Nah, yang dari Ciledug, Kota Tangerang itu ampirannya dia lewat Kreo, terus lewat Pondok Pinang dan Lebak Bulus. Dan untuk yang dari Ciledug itu ternyata belum ada keberangkatan paginya. Jadi untuk keberangkatan paginya cuma dari Bogor aja.
stiker-stiker, nggak ada strobo, nggak ada apapun itu yang mengganggu pandangan. Ini wah, menyenangkan banget, apalagi di sini jalan pagi. Menyenangkan. Aku Seattle dulu kayaknya. Untuk kursinya ya lumayan sih, walaupun nggak terlalu empuk, tapi dari segi lekukan kursi nyaman lah ini. Perkiraan sih sampai Jogja kayaknya jam 7 malam, kalau nggak jam 7 jam 6, kalau lancar sih jam 6 udah nyampe nih, jam 6 sore. Semoga aja lancar. Ya, akhirnya kita sampai juga di Citerep ya teman-teman nih, persiapan masuk tol Jagorawi. Seperti biasa di sini banyak sekali bis-bis yang ngetem. Tadi di sebelah kiri ada bis MGI tujuan ke Bandung, dan di depan ini ada bis Trans Jabodetabek tujuan Cibinong Grogol. Di depannya lagi ada bis Kosup tujuan ke Kampung Rambutan biasanya. Nah tuh di situ ada elep juga tuh, kayaknya elep ke Kampung Melayu. Terus ada bis Kosup lagi yang medium ke Kampung Rambutan. Kayaknya itu ke Tanjung Priuk deh Kosupnya. Soalnya Kosup itu ada yang ke Kampung Rambutan, juga ada yang ke Tanjung Priuk. Udah ada bis. Bus sebagai bus tekan mana ini? Dan gak lama setelah kita berangkat, kita dapat snack yang kemasannya bagus, pakai kertas, kemasannya ramah lingkungan. Terus ada desainnya juga, ada desain bisnya, tulisan Cahaya Wisata. Seperti biasa ya, tol Jagorawi kalau hari Sabtu pagi ke arah Bogor itu lumayan padat karena banyak orang-orang yang mau liburan ke Puncak Bogor. Nah, ini dia nih bagian yang paling saya tunggu-tunggu ketika naik bis itu adalah unboxing snacknya. Kita lihat nih ada snack apa aja. Di sini yang pertama ada snack apa ini? Momotaro. Oh, ini kayak bolu kering gitu kayaknya. Nah, ini ada yuyu stick ya, kayak ciki-ciki gitu. Nah, terus di dalam itu ada air mineral Cleo yang kecil. Saya itu kalau unboxing snack ini jadi teringat dulu pas kecil ya. Pasti kita dulu pas kecil pernah kan diundang ulang tahun. Nah, nanti kita bawa kado, terus kita dikasih snack tuh sama yang ulang tahunnya. Ya rasanya kayak gini lah, seneng gitu pas unboxing snack. Deja vu. Ya teman-teman, nih sekarang saya sudah berada di bagian belakang bis Cahaya Trans Scania K124 yang akan mengantar saya menuju ke Jogja. Total seatnya ada 32. Di sini di belakang juga masih longgar, di situ juga masih longgar. Nah ini saya suka nih, bisa ada tempat sampahnya. Tinggi badan 178 masih longgar, sampai 200 meter juga, 200 cm masih longgar sih ini, masih aman lah. Terus, oh kita keluar Cisalak ternyata, keluar Cisalak Depok. Tapi di sini nggak mampir Jati Jajar kayaknya. Oh tuh banyak tuh pemburu basuri tuh, gokil. Rame banget. Ini kita kayak mampir ke Pal Depok nih kayaknya. Oke, untuk belakang kayak gini, di sini ada toiletnya. Kita lihat toiletnya ya. Untuk toiletnya wangi, bersih, lumayan. Ya, tapi toilet bis pada umumnya sih nggak terlalu besar gitu. Dan seperti biasa kalau di bis tuh gak boleh buat buang air besar. Nah, kalau bisa sih kalau kalian naik bis tuh jangan ambil belakang ya, karena kursi belakang biasanya deket toilet. Kadang aroma toiletnya kecium, apalagi ada kompartemennya. Untuk casan ada tuh colokan stop kontak di situ. Setiap sini kayaknya ada. Nah, di situ belum ada
Belum ada stok kontaknya, ini masih model yang Jetbus 1 kayaknya ya. Masih yang lama, masih yang model pocong ini, yang kayak pocong bentukannya. Kayak pocong kan, bener kan, mirip kan, kayak burung hantu. Oh ini buatan Aldila tuh kursinya. Nah kalau Aldila sih saya jamin nyaman lah. Nah ini udah posisi paling rebah segini, ya masih aman lah. Kalau kita duduk di belakang masih tidak mengganggu penumpang yang di belakangnya. Cuma rada kurang etis aja sih, mau dikeplak pala ntar gini. Walaupun nggak mengganggu tapi kurang etis sih kalau sampai full banget. Kalau misalnya di belakang ada orang, tapi overall nyaman lah ini. Walaupun duduk di belakang juga, cuma emang agak berisik suara mesin. Tapi untuk suspensi aman lah di belakang sih, nggak terlalu terguncang-guncang. Karena kayaknya bobot mesin ini berat, jadi walaupun duduk di belakang aman teman-teman. Ini aja walaupun penumpang kosong di belakang, tapi rasanya di belakang ini empuk. Ya, untuk bisnya masih sangat terawat, masih bersih. Langit-langitnya juga masih bersih. Sepertinya bis ini benar-benar dirawat dengan baik ya. Aset juga ini. Satu-satunya ini bisa siskannya di Cahaya Trans. Gokil. Tuh. Ini tempat sampah ada 4 di lorong. Saya suka sih bisa ada tempat sampahnya. Jadi kita kalau mau buang sampah nggak harus ditahan-tahan dulu, simpan-simpan dulu, tinggal cemplungin aja ke tempat sampah. Pesona single glass dari seat paling belakang aja masih kelihatan banget. Oke lah, kita pindah ke depan lagi. Nah ini kita sekarang sudah berada di Pal Depok atau Cimanggis. Ini ada perbatasan Depok Jakarta. Ini masih banyak agen-agen bis malam di sini. Ternyata di sini masih boleh ya bis masuk. Soalnya sempat ada aturan dari Dishub. Aturan dari mana gitu nggak tahu. Bis-bis nggak boleh ambil penumpang di sini. Jadi penumpang yang naik dari agen sini itu di-shuttle dari sini ke terminal Jatijajar. Itu terlalu lihat baca. Gitu teman-teman. Tapi bagi kalian yang mau naik bis dari Pal Depok ternyata bisa ya naik dari Pal Depok. Nah ini kita udah masuk Jakarta nih. Ini perbatasan Depok Jakarta. Ini nih batasnya sini nih. Ini ada angkot 06 Kampung Melayu Gandaria Pasar Rebo. Kita udah masuk Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Di agen mana ini? Nggak ada agen di sini. Di seberang juga nggak ada agen. Ini agen mana nih? Wih, macet ini tumben. Setelah hampir 1 jam perjalanan dari Cibinong, akhirnya kita tiba juga di Pasar Rebo Jakarta Timur. Seperti biasa di sini agak macet ya karena lampu merahnya itu lumayan lama. Dan uniknya di Jakarta ini tuh ada beberapa daerah yang diawali dari nama pasar. Infonya sih dari Pasar Senen sampai Pasar Minggu tuh ada. Seperti sekarang ini kita berada di Pasar Rebo Jakarta Timur. Terus ada lagi Pasar Minggu Jakarta Selatan, Pasar Senen di Jakarta Pusat, terus Pasar Jumat di Lebak Bulus. Sekarang pasarnya udah nggak ada, tapi orang-orang masih nyebutnya situ tuh wilayah Pasar Jumat. Dan lalu kemana Pasar Selasa dan Pasar Sabtu serta Pasar Kemisnya. Nah ini nih yang menarik. Jadi Pasar Selasa ini sekarang berubah menjadi Pasar Koja di wilayah Jakarta Utara teman-teman. Terus untuk Pasar Sabtu sekarang sudah berubah nama menjadi Pasar Tanah Abang. Salah satu pasar terbesar di Indonesia juga itu Pasar Tanah Abang. Dan yang ketiga Pasar Kemis. Pasar Kemis ini sekarang udah berubah nama menjadi Pasar Jatinegara. Unik ya. Dan ternyata penamaan nama-nama pasar menurut harinya di Jakarta ini tuh sudah ada dari dulu teman-teman, sejak zaman Belanda. Jadi kenapa dinamakan nama-nama hari? Karena pasar tersebut hanya diizinkan buka di hari-hari tertentu aja. Misalnya Pasar Minggu berarti hanya boleh buka di hari Minggu dan seterusnya kayak gitu. Seperti yang kalian lihat di Pasar Rebo ini tuh banyak sekali bis yang ngetem karena ini adalah terminal bayangan. Tadi di sebelah kanan tuh ada bis Sugih Jaya tujuan ke Sukabumi. Terus ini ada bis Karunia Bakti juga tujuan ke Garut lewat Puncak. Itu ada bis Kramat Jati tujuan ke Subang. Dan ini ada bis Agramas tujuan ke Karawang. Nah terus di sebelah kiri ini juga banyak warung-warung yang ini buka 24 jam sih biasanya warung-warung ini. Terus ada WC umum juga. Dan di warung-warung ini tuh ada agen-agen bis malam. Jadi di sepanjang sini tuh banyak sekali agen-agen bis pagi atau bis malam ke daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur teman-teman.
Nah, ini di depan kita ada bis Dewantara Ayu, menarik banget nih. Ini tujuan mana ya? Pekalongan apa Bumi Ayu ini? Entah kenapa ya, sekarang itu banyak banget, maaf, pengemis-pengemis atau pengamen yang ngasih amplop kayak gini. Apa lebih surprise kali yang hitungnya ya kok pakai amplop gitu. Nah, ini nih Pasar Rebo kalau hari Sabtu dan Minggu pagi itu pasti rame banget. Anak-anak pada berburu basuri. Basuri itu telolet ya. Enggak, basuri itu nama merek klaksonnya. Basuri yang dibuat di India. Mungkin terinspirasi dari ini kali ya. Alat musik India namanya bansuri. Bansuri itu kayak seruling gitulah, seruling bambu. Pesennya udah berapa? Udah 5 hari. Oh 5 hari Bu. Pesan telepon apa? Telepon. Oh. Aku udah langganan sama telepon terlanjur gitu. Kalau kurang sehari nggak dapat. Iya, depan. Padahal udah masuk Jogja Bu ya? Dekat Masjid Agung. Apa jauh? Jauh. Oh, jauh ya? Saking asiknya ngobrol sama si ibu yang duduk di sebelah saya sampai saya nggak sempat ngerekam, dan ini kita udah berada di tol Jakarta Cikampek dan persiapan exit di Bekasi Timur untuk mengambil penumpang. Dan oh ya, tadi selama perjalanan dari Pasar Rebo sampai ke sini tuh bis kita agak mampir ke agen-agen lainnya ya. Mungkin juga nggak ada yang naik. Dan tadi juga bis kita ini tidak mampir ke terminal Pulau Gebang karena emang bis Cahaya Trans ini kayaknya nggak mampir ke terminal Pulau Gebang deh. Soalnya barusan saya ngecek di aplikasi pemesanan tiket bus tuh ya, di situ nggak ada pilihan bis Cahaya Trans. Jadi kalau kalian mau naik dari Pulau Gebang bisa cari PO atau bis lain. Tapi tenang aja, sekarang udah banyak banget kok pilihan bis pagi yang menuju ke Yogyakarta. Entah kenapa ya, semenjak adanya tol Trans Jawa ini tuh jadi banyak sekali bis-bis keberangkatan pagi. Dan sekarang juga bis pagi menjadi primadona ya buat para penumpang, karena penumpang itu lebih senang naik bis pagi. Yang pertama pastinya bisa lihat pemandangan, terus yang kedua karena AC bis pagi itu nggak sedingin AC bis malam, dan yang ketiga karena bis pagi itu sampai tujuannya nggak terlalu tengah malam atau dini hari, jadi masih terbilang sore lah. Jadi kalau misalnya besoknya kalian kerja tuh masih punya banyak waktu buat istirahat di rumah. Sekarang Matraman udah ada itu stasiun baru. Oh iya, baru dibangun. Oke, sejauh ini sih kalau menurut saya ya, bisnya ini nyaman, suspensinya juga cukup empuk, suara interior tidak berisik, gelodak-gelodak, terus juga untuk AC-nya dingin dan kursinya juga bisa terbilang lumayan nyaman lah ini. Tapi minusnya satu nih dari bis yang satu ini tuh adalah suara kaki-kakinya yang cukup berisik ketika melewati jalan yang tidak rata. Kayak ada suara geluduk-geluduk gitu loh di kaki-kakinya, kayak kendor gitu. Entah kenapa, gak tahu juga. Mungkin karena faktor usia juga kali ya. Dan sayangnya juga untuk bis Cahaya Trans ini tidak semuanya menggunakan bis premium seperti ini ya teman-teman. Bisa dibilang ini tuh adalah satu-satunya bis premium yang beroperasi di Cahaya Trans. Jadi ya kalau kalian naik bis Cahaya Trans terus kebetulan dapat bis yang satu ini, berarti kalian beruntung banget tuh. Tampilan speedometernya juga masih sederhana banget dibandingkan Scania yang sekarang. Ini tuh dulu masih bener-bener apa ya, belum digital sama sekali, masih analog gitu. Dan itu di sana ada tombol wiper, terus ada rem tangan juga. Nah ini setirannya lucu ya, kayak kepiting. Saya sih ngeliatnya kayak kepiting, iya nggak sih? Kayak kepiting, kepikiran ke sono gitu. Tuh klaksonnya ada di tengah tuh.
Gila, walaupun udah berumur tapi masih nyaman sih ini. Ini bis berarti jatuh di tangan yang tepat nih. Yang laka itu, Hah? Yang laka di 175 itu. Maaf mengganggu kenyamanannya. Setelah menaikkan satu keluarga di agen bis Cikarang, pemberhentian berikutnya adalah rumah makan. Jadi untuk bis Cahaya Trans yang keberangkatan awalnya dari Bogor, itu titik terakhir penaikan penumpangnya ada di agen Cikarang. Sedangkan kalau yang keberangkatan awalnya dari Ciledug, titik penaikan terakhir penumpangnya di Karawang, daerah Kelari, teman-teman. Terus ini ada bis yang menarik banget sih ini. Ini adalah bis Medal Sekarwangi. Rutenya dari Bekasi ke Wado. Wado sendiri adalah nama sebuah daerah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Iya, persiapan makan siang bagi kalian yang bawa barang berharga, jangan ditinggal di dalam bis. Bawa aja sama tas-tasnya, kagak apa-apa, kagak ada yang larang. Karena kalau ditinggal di dalam bis takutnya barangnya hilang, karena sudah sering kejadian seperti itu. Alhamdulillah. Oke, setelah menempuh 3 jam perjalanan akhirnya kita makan pagi juga. Keren banget ini bis. Asli ini bis masih nyaman banget. Walaupun ya udah 20 tahunan kayaknya, udah hampir mungkin atau lebih. Kayaknya hampir 20 tahunan, sekitar 20 tahunan lah usianya. Tapi masih nyaman. Tadi saya juga tidur lumayan nyenyak. Interiornya juga masih aman, gak berisik. Cuma kurangnya itu suspensinya agak keras, terus kaki-kakinya udah berisik, lumayan berisik. Ya maklum lah. Tapi overall masih enak sih. Ini belakangnya keren banget. Oke, kita tukerin kupon makan yuk. Ini tiketnya. Jadi tiketnya digital. Istirahat 30 menit. Mas. Oke. Ya, makasih. Nah, pertama-tama kita ambil nasinya. Ternyata nasinya ini tuh bebas ambil ya, yang dimana ini jadi keunggulan tersendiri sih, karena tidak setiap rumah makan itu memberikan fasilitas bebas ambil nasi seperti ini, teman-teman. Dan misalnya kalian masih kenyang, belum mau menukarkan makan, kalian bisa menukarkan kupon makannya dengan snack, atau biasanya sih bisa ditukar dengan pop mie. Atau bisa juga kok ini dibungkus nih makanannya. Nanti kalian bakal diberikan styrofoam dari rumah makannya dan plastik buat ngebungkus makanan ini. Terus ini juga menjadi nilai plus, yaitu disediakan semangka untuk hidangan pembuka. Terus juga ada itu puding kayaknya deh buat hidangan penutup. Tapi waktu itu saya ngambil pudingnya karena ribet, jadi langsung aja ambil kerupuk
Kerupuk juga sepuasnya, terserah kalian mau ambil berapa banyak. Ini aja Kak, telur. Makasih. Jadi enak istirahat di sini tuh langsung kelihatan bisa tuh. Jadi kalau bis kita jalan atau ditinggal kelihatan gitu. Nah, di situ ada toilet. Seperti biasa toilet bayar 2.000. Terus di situ ada toko-toko buat beli jajanan. Untuk rumah makannya bersih sih lumayan. Enak lah. Tehnya boleh lah. Enak rasanya. Oke teman-teman, jam 10.39 udah selesai makan. Tadi makan 6 menit. Dan di sini langsung ada bis inceran saya nih dari dulu. Armada Jaya Perkasa, single glass lagi. Merak Solo Wonogiri. Dia angkatan pagi berarti dari Merak nih. Ada yang angkatan pagi, ada yang angkatan siang. Sayangnya dia nggak masuk ke Jakarta sih. Dulu pernah masuk Jakarta kok nggak salah, seingat saya. Nah itu ada PO Kencana, X-nya Pandawa 87. Switch class. Gak macet. Gimana teh paru? Dibungkus bisa ya Bu? Berarti ambil lauk sendiri gitu? Udah diambil dari sananya? Oh. Pakai ayam. Oh. Dibungkus. Siapa tahu orang ibu itu kalau makan jam 10-an tuh makan. Jam setengah 10 lah makan. Jam nanggung. Jam nanggung. Ntar jam 3 Baru makan lagi. harus makan. Jam 3 ke jam 4 ntar sop malamnya udah gak makan. Saya kayak gitu juga sih. Oh, ternyata ini rombongannya Sinar Jaya. Tuh di belakangnya ada ambulan. Ambulannya sih tulisannya Universitas Pertahanan. Nah ini nggak tahu nih Sinar Jaya lagi disewa sama mana. Tapi ini banyak banget. Ada 10 kayaknya nih. Gokil. Dikasih momogi. Kasih Bu. Momogi sekarang. Jakarta kan. Waktu itu segini momogi. Dan bikin yang gede lagi. Jakarta. Tapi harganya di mana?
Jembatan Kali Kuto. Nah, ini bis-bis tujuan Jogja yang rutenya melewati Parakan. Dia exitnya di sini nih, deket jembatan Kali Kuto ke arah Woleri. Nah, terus dia ambil arah jalur ke Sukorojo sampai dengan Parakan. Jadi bis-bis tujuan Jogja itu banyak jalurnya ya. Ada yang lewat utara, selatan, jalur tengah, dan sebagainya. Sampai Boyolali tadi jangan saya. Lewat Seceng jauh banget. Iya. Lewat Magelang. Kemarin yang aku pulang roti Amanda, beli roti yang Roti buaya. 100.007 mahal-mahal banget sih, enak banget. Ya udah makan 100.000 dapat 7, terus 100.000 Roti apaan? Roti original. Situ mobil. Di mobil. Rupanya yang mana lagi? yang lain kan masuk ke jari masuk masuknya semua. Enak banget itu. Ketika hendak exit di gerbang tol Boyolali, dari kejauhan terlihat penampakan sebuah kota. Dan itu adalah penampakan kota Solo. Yang dibaliknya samar-samar terlihat seperti gunung, dan itu adalah Gunung Lawu. Sayangnya gunungnya nggak kelihatan ya, malu-malu. Dari gerbang tol Boyolali kita udah nggak masuk tol lagi ya. Ini langsung ke arah Kartasuro. Habis itu ambil kanan langsung ambil ke arah Klaten dan seterusnya sampai dengan ke Jogja. Pertama kali saya naik bis Jogja Jakarta via utara ini sebenarnya cukup kaget ya, karena kalau kita lihat di Google Map tuh dia rutenya agak memutar dibandingkan dengan yang via selatan. Namun dari segi waktu tempuh nampaknya hampir sama aja dengan yang via selatan, atau kadang bahkan lebih cepat. Langsung arah Kartasuro ya, Bu?
Nah, di atas kita ini adalah tol baru ya, yaitu tol Jogja Solo, yang kabarnya sih akan dibuka bulan depan teman-teman. Jadi dengan adanya tol ini nanti waktu tempuh dari Jogja ke Solo akan lebih cepat. Yang tadinya 2 jam, sekarang kalau ada tol tuh bisa 30 menit aja. Gokil. Ya, akhirnya kita sampai juga di Tugu Kartasuro ya teman-teman. Jadi kalau lurus itu ke arah Solo, ke arah Surabaya. Nah ini kita ambil kanan ke arah Klaten sampai dengan Jogja. Jadi di sini tuh kagak mampir ke Solo ya. Jadi kalau kalian mau ke Solo, kalian bisa turun di sini, terus bisa nyambung bis BRT ada kalau nggak salah deh. Iya, bis BRT gitu ada dari sini ke Solo. Dan seperti inilah suasana sore hari Sabtu sore di Tugu Kartasuro, terlihat sangat padat. Wow. Cahaya Trans sendiri merupakan salah satu bis baru di jalur Jakarta-Jogja yang baru beroperasi sekitar 4 tahun yang lalu. Saat awal-awal pengoperasiannya saya pernah naik bis ini juga dari arah Jogja ke Depok. Dan memang sih ketika awal naik itu saya langsung dibuat suka sama bis ini. Sukanya karena keramahan krunya dan juga kerapihan krunya. Untuk track record bis yang satu ini juga sejauh ini cukup baik. Sejauh ini jarang sekali ditemukan kabar bahwa bis ini kebut-kebutan atau ugal-ugalan balap-balapan di jalan. Sehingga bagi kalian yang mau naik bis ini bersama keluarga, jangan khawatir karena bis ini aman, tidak ugal-ugalan. Untuk berita laka lantas juga sangat jarang ya dari bis Cahaya Trans ini. Ya jangan sampai lah ya. Klaten. Jam 14. Kotaku. Klaten tercinta ya, Bu. Kotaku. 01 sama 12. Masjid Agung Al-Aqsa. Ya, Klaten. Ayo, terminal, Klaten. Turun 638. Atau yang depan teman-teman. Mas, maaf, naik yang ini Mas yang juga, Mas, Oke, ya siap. Masalah caranya juga. Saya mau ganti ban sama. Aku tutup jadi nggak bisa berangkat besok. Bu, jalan Bu. Mas, makasih Mas. Ada bagasi nggak? Nggak ada Pak. Ya, kasih Pak. Sip, makasih ya. Oke, yuk. Ganteng banget. Ya, sayang sekali kena over. Tapi tidak apa-apa.
Ya, setelah menempuh 11 jam perjalanan dari Cibinong, akhirnya kita tiba juga di Prambanan. Itu artinya kita sudah memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi alasan kenapa saya dioper karena tadi itu kan sebelumnya saya mau turun di Jombor ya, tapi karena bis yang sebelumnya kayaknya nggak sampai ke Jombor karena mau ganti ban dulu, takut tokonya tutup karena kemalaman. Akhirnya saya dioper ke bis Cahaya Trans yang satu ini, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan saya adalah untuk saat ini bis Cahaya Trans sebelum semua armadanya sudah dilengkapi dengan suspensi udara ya. Contohnya seperti bis yang kita naikin sekarang ini, sehingga terjadilah bunyi kriet dari suspensinya. Makanya kalau kalian naik bis Cahaya Trans terus gak sengaja dapat bis yang tadi pertama saya naikin itu, yang Scania, wah kalian beruntung banget. Pak, saya turun Janti aja Pak. Ganti. Ah. Ini ya. Jauhan Jombor. Kemana sih? Malioboro. Oh iya bener lah, bener. Muter Jombor mah jauh. Jauh. Jombor makan dua. Ini gimana Giwangan langsung Pak? Iya. Ini berangkat dari mana Pak bis yang ini? Ya? Yang ini berangkat dari mana bisnya? Tadi? Enggak, tadi pagi. Ciputat. Oh, Ciputat. Parung ya? Sama dari Parung juga startnya. Oh. Gak mampir Depok tapi ini. Lebak Bulus Enggak. sampai Pondok Pinang ya. Lebak Bulus Pondok Pinang. Ya itu tahu. Oh iya. Kenapa enggak naik ini aja? Enggak, saya Cibinong tadi. Oh, Cibinong ya bener naik Bogor. Dari Bogor. Nah, tuh Tanjungnya. Ah iya itu. Iya. Oke lah kalau begitu. Tanjung. Pak, makasih Pak. Ya. Ayo. Makasih Pak. Ayo, dorong. Saya mau mas. Enggak Pak. Ya, setelah menempuh waktu 11 jam setengah perjalanan dari Cibinong, akhirnya sampai juga di kota Jogja. Saya turun di Janti karena lebih dekat kalau mau ke Malioboro. Kalau ke Jombor, aduh, muter hitungannya jauh. Overall untuk bisnya enak sih bis yang pertama. Cuma bis yang kedua tadi agak kurang. Yang pertama enak, nyaman. Suspensinya lumayan, terus ya enak lah. Yang bis yang pertama enak jujur. Terus juga drivernya itu yang pertama nggak ngerokok. Sepanjang jalan saya perhatiin, saya nggak ngecium asap rokok. Jadi ya enak lah. Cuma emang nggak semuanya bis Cahaya Trans tuh sasisnya sama rata. Jadi ya untung-untungan kalau dapat yang bagus atau yang enggak. Nah ini kalau mau ke Malioboro tuh ambil kiri tuh ke Tugu. Nah lebih dekat. Kalau ke Jombor muter lagi jauh banget. Males juga. Lama. Lapar saya pengen makan. Pengen ngopi ding. Oke, mantap. Oh ternyata halte Trans Jogja di Janti ini tuh cuma di situ doang tuh. Yang di situ tuh. Nah, yang di situ tuh pokoknya tuh. Kalian kalau mau ke arah pusat kota naik 5A nanti. Tapi muter dulu ke sono. Kayaknya saya naik ojek online aja lah. Ribet. Kelamaan. Keburu lapar. Saya pengen makan makanan khas Jogja, yaitu olive chicken. Ini ada angkringan juga di sini. Nah, ini jalan yang ke arah Tugu Jogja nih, teman-teman nih. Ini tinggal lurus doang, 6 kilo sih jaraknya ke Tugu Jogja. Nggak nyampe deh, paling 4 kilo. Ternyata deket Janti ada Circle K. Ya, Circle K aja lah. Tadinya mau ke Point Coffee, cuma Point Coffee jauh, masih ke sana lagi. Ternyata di dalam ada bangkunya. Mantap lah, tapi nggak terlalu adem sih, nggak terlalu dingin. Nah ini palm sugar latte atau gula aren, ini 15.000. Sama ini bakpao 6.000, jadi 21.000. Di sini, oh tadi saya ke toilet di situ belakang, numpang ke toilet. Saya mau di sini dulu, ambil cari-cari penginapan. Nanti habis ini ke Olive Chicken, habis itu baru ke penginapan. Setelah membungkus salah satu makanan khas Jogja yaitu olive chicken, saya pun langsung bergegas menuju ke penginapan naik ojek online. Ternyata setelah saya mengecek Google Map, di sekitaran flyover Janti ini tuh banyak sekali penginapan murah yang harganya di bawah Rp100.000.
Untuk mengetahui hal tersebut, saya langsung menghubungi salah satu penginapan melalui nomor telepon yang tertera di Google Map. Dan syukurlah untuk malam ini masih ada kamar yang kosong. Dan ini dia penginapan yang sudah saya pesan barusan. Namanya Arga Guest House Syariah yang berlokasi gak jauh dari Flyover Janti dan Bandara Adi Sucipto. Untuk harganya juga sangat ramah bagi para backpacker, cuma Rp60.000 saja per malam. Ini cocok banget karena besok pagi saya harus sudah berangkat lagi. Jadi dengan harga Rp60.000 ini sangat worth it sekali sih. Untuk fasilitasnya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng ke dalam. Sekarang saya sudah berada di penginapan, namanya penginapan Arga Guest House. Harganya murah, cuma Rp60.000 per malamnya. Nah, jadi ini tuh kayak homestay gitu konsepnya. Dan ini kayak bekas tangga. Oh ya, kayaknya nih rumah pemilik rumahnya ada di bawah sini kayaknya. Udah diblokir. Jadi yang di bawah ini punya pemilik rumahnya, yang di atas yang buat disewain gitu. Harganya Rp60.000 per malam dan saya nginep di sini nih. Kamar nomor 4. Pakai kipas angin. Di sini ada AC-nya juga. Kemungkinan sih kalau pakai AC nambah berapa? Saya lupa nanya tadi. Untuk ruangannya enak sih, nggak terlalu ya kayak rumah biasa lah. Enak sih, lumayan. Rp60.000 murah banget. Untuk kamar mandinya, kamar mandi luar ada di sebelah situ. Nah, di sini ada kamar mandi. Terus di sini ada meja makannya, ada kamar lagi, kamar 2, kamar 3. Ini kosong, nggak ada orangnya. Nah, ini ada dapurnya, ada rice cooker juga, ada gas buat ngopi-ngopi segala macem. Ada, wah pokoknya kayak homestay lah ini konsepnya. Nah, ini untuk ini kamar mandinya di sini. Nah, ini untuk kamar mandinya ya lumayan lah. Terus ada kulkasnya juga di sini, sama ada dispenser. Ini kayaknya ada 3 kamar doang sini. 1, 2, 3. Iya, ini ada TV-nya juga. Ada kayak ruang tamu di sini. Dan ini saya pesannya langsung ke mbaknya ya tadi. Ini ada tempat buat jemur di sini. Oh, dan ini kayak pesantren nih. Apa sekolahan gitu? Apa asrama ya? Nggak tahu juga. Seperti ini suasananya, tenang dan damai di sini. Nah, tadi saya masuknya lewat situ tuh. Nah, di sini ada colokan juga nih. Oke, boleh dipakai nih, saya minjem mah. Ada congklak juga, kayak main congklak. Ya, seperti itu. Jadi masuknya lewat sini nih. Nah, masuknya lewat situ tuh. Jadi di sekitar sini tuh di daerah deket Flyover Janti, ternyata banyak penginapan yang murah-murah harganya. Tadi udah tanya penginapan yang lain, itu ada juga yang 60, ada yang 80, ada yang 100 gitu. Jadi di sini tuh kayak bekas kos-kosan terus dijadiin penginapan. Ini enak sih buat rame-rame nih kalau satu keluarga. Emang sih tadi masuknya agak jauh dari jalan raya, cuma kalau kalian bawa kendaraan ya enak-enak aja. Cuma kalau jalan ya lumayan sih, tapi tadi ada warung di depan situ. Jadi nggak terlalu jauh. Warung di depan situ ada warung, terus ada tukang jualan juga makanan di situ, nggak jauh dari sini. Itu teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu video perjalanan kali ini. Nah, setelah ini saya mau istirahat dan besok pagi-pagi banget saya akan lanjut perjalanan menuju ke Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi saya masih belum tahu nih ke Semin naik apa, karena setelah saya cari-cari infonya sih transportasi ke Semin ini agak susah. Jadi ya udah, malam ini saya mau cari-cari dulu. Habis itu tidur, baru besok pagi kita berangkat lagi. Oke, untuk video perjalanan berikutnya linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak udah menonton dan sampai jumpa.